Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, setelah dari kemarin kita habis mengikuti kegiatan di sekolah dalam rangka Hari Jadi Sekolah yang banyak sekali diadakan kegiatan perlombaan-perlombaan. Mungkin adakah yang tidak mengikuti perlombaan? Saya Ibu. Saya sakit Saya Ibu. Sakit. Saudara Hilar, kemarin menang apa ya dalam perlombaan? Bola futsal Ibu. Alhamdulillah. Terus kemudian saudara Rasmin. Nak Rasmin kemarin dapat hadiah apa tidak? Kemana ya Nak Rasmin ini? Saudara Betty ya, Nak Betty. Anak Betty kemarin ya, menang di dalam perlombaan apa tidak? Ya, nggak menang. Ada yang menang dan ada yang tidak menang, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari jadi sekolah kita. Seperti itu ya. Mungkin, ya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih mulianya kalau kita melakukan berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Mohon kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doanya. Silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa dan izinkanlah saya memimpin doain dalam ajaran agama dan kepercayaan saya. Dan untuk teman-teman silakan menggunakan berdoa menurut keyakinan teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima Saya kasih kembalikan. Mbak Hilal. Dan sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin mengetahui kehadiran kalian semuanya. Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Nah Ika, hadir apa tidak? Kemana ini? Ika yang selalu heboh, yang selalu ceria itu kemana ya? Izin kita kamar mandi udah pulang. Oh iya, anak Rasmin. Adakah anak Rasmin? Izin ke WC Ibu. Lagi izin. Tadi hadir Ibu. Oh iya. Nak Betty? Hadir Ibu. Nak Hilal? Hadir Rasmin hadir. Hadir Ibu. Iya, saya lihat tadi saya waktu Bu Guru masuk kelas, Rasmin itu kenapa ya kok lisuh terus? Habis sakit Bu. Oh, lagi sakit. Ya mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Yutra. Hadir Ibu. Siti Fatimah. Hadir Ibu. Ya, Vikia. Hadir Bu. Ya. Nak Meo, ada apa tidak ya? Dari tadi kok tidak Hadir. kelihatan? Oh iya, Hadir, Bu. alhamdulillah. Ya. Terima kasih semuanya ternyata telah hadir dan siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mohon sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alat-alatnya dipersiapkan dulu. Semuanya sudah siap, termasuk pulpen, ada buku-bukunya dan buku penunjang lainnya. Anak-anak ya pada saat ini kita seperti yang sudah minggu lalu Ibu terangkan, kita bahas bersama itu masalah individu, kelompok dan hubungan sosial. Yang kemarin kita kaji bersama itu adalah masalah interaksi sosial, termasuk syaratnya,
kemudian jenis-jenisnya juga dan yang lainnya itu sekarang kita masih tetap akan membahas individu, kelompok, dan hubungan sosial, tetapi kita lihat dulu KD dan KI-nya. Itu kompetensi dasarnya itu untuk pengetahuannya mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, hubungan sosial, dan masyarakat. Indikatornya menjelaskan bentuk hubungan sosial asosiatif, kemudian mengidentifikasi contoh-contohnya. Yang ketiga, menjelaskan bentuk hubungan disosiatif, dan yang keempat, mengidentifikasi contoh-contoh dari hubungan sosial disosiatif. Kemudian untuk pengetahuannya yaitu 4.2-nya mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Indikatornya yaitu menyajikan atau mempresentasikan contoh hubungan sosial asosiatif dan menyajikan atau mempresentasikan contoh hubungan sosial disosiatif. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini siswa diharapkan tuh mampu menjelaskan bentuk hubungan sosial asosiatif, kemudian dapat mengidentifikasi contoh hubungan sosial asosiatif, kemudian dapat menjelaskan bentuk hubungan disosiatif, dan dapat mengidentifikasi contoh hubungan sosial disosiatif. Apa itu hubungan sosial? Mungkin ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa membantu Bu Guru untuk mendefinisikan hubungan sosial yang kemarin itu apa ya? Sekalian untuk mengingatkan kepada teman-temannya. Saya Ibu. Oh ya, silakan. Hubungan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan antar kepentingan individu dengan kelompok, antar kelompok yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Baik, terima kasih Saudara Anak Yotras, baik sekali. Itu pemahaman tentang hubungan sosial juga bisa mengingatkan kepada teman-teman kita semuanya ya. Itu sekarang dalam hubungan sosial itu ada bentuk-bentuknya. Bentuknya itu ada dua, yaitu hubungan sosial asosiatif. Hal ini yang mengarah pada hal yang positif. Kemudian yang kedua, hubungan sosial disosiatif itu yang mengarah kepada hal yang negatif. Hubungan sosial asosiatif itu sendiri adalah merupakan proses sosial yang mengarah pada penyatuan dan dapat meningkatkan solidaritas antar individu maupun kelompok. Bentuk-bentuk hubungan sosial asosiatif dalam masyarakat itu ada beberapa hal, diantaranya satu ada asimilasi, yang kedua ada amalgasi, yang ketiga ada akulturasi, yang keempat ada kerjasama, dan yang kelima ada akomodasi. Seperti itu, nanti penjabarannya teman-teman akan kita diskusikan bersama nanti. Kemudian yang kedua yaitu hubungan sosial disosiatif. Ibu, hubungan sosial disosiatif itu merupakan proses sosial yang mengarah pada perpecahan yang cenderung disebabkan oleh hubungan sosial yang bersifat negatif. Jadi di sini hubungannya nanti kalau asosiatif itu bersifat positif, kalau
disosiatif itu bersifat negatif, mengarahnya kepada hubungan yang bersifat negatif. Hubungan sosial disosiatif itu merupakan proses sosial yang mengarah pada perpecahan yang cenderung disebabkan oleh hubungan sosial yang bersifat negatif. Adapun bagian-bagian dari hubungan sosial disosiatif itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu persaingan atau kompetisi. Kemudian yang kedua ada pertentangan atau konflik. Kemudian yang ketiga ada kontroversi. Nah, ini apa itu persaingan atau kompetensi? Apa itu pertentangan atau konflik? Apa itu kontroversi? Ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Dalam hubungan disosiatif ini, persaingan atau kompetisi ini biasanya bisa mengarah ke hal yang positif, tetapi biasanya lebih mengarah kepada hal yang negatif. Pertentangan, seperti kita tahu, pertentangan di masyarakat itu sering terjadi. Kemudian ada kontroversi juga. Kontroversi itu juga sering kita lihat kalau kita melihat di media sosial seperti televisi ataupun juga sering adanya pertentangan seperti itu. Mungkin dari sini ini semuanya ini bisa anak-anak lihat itu definisi ini dilihat di sumber belajarnya itu bisa seperti yang Bu Guru katakan minggu kemarin untuk dipelajari di buku pegangannya itu ada, dan bisa juga anak-anak mengakses dari internet itu banyak sekali yang membahas masalah ini. Jadi nanti kita bahas bersama-sama dalam diskusi kelompok seperti itu. Selanjutnya yaitu Bu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu akan ada tugasnya masing-masing untuk membahas masalah yang kita perlu pecahkan bersama. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 itu terdiri dari Betty, kemudian Hila, Yotra, dan Ika. Kemudian kelompok 2 itu Vikia, Meo, kemudian Siti Fatimah dan Rasmin. Mungkin sebelum kerja kelompoknya ini dilakukan, teman-teman seperti yang Bu Guru sampaikan kemarin, Bu Guru mempersilahkan membawa smartphone ya. Apakah sudah ada yang membawa? Ada Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Dan apakah sudah menginstal aplikasi yang belajar bersama itu? Hunternya sudah? Sudah Bu. Ya, terima kasih. Anak-anak seperti ini ya. Nanti yang tidak membawa smartphone jangan berkecil hati. Itu nanti kita kerja kelompok. Jadi dalam satu kelompok kalau sudah ada 1 smartphone itu sudah bisa mewakili dan sudah bisa mengerjakan tugasnya seperti itu. Untuk kelompok 1 yang terdiri dari Betty, Hila, Yotra, dan Ika, mohon smartphone-nya dipersiapkan nak ya. Ya,
kertas kosongnya sudah tersedia juga kan? Lah itu gambar huruf U yang tidak yang terputus seperti itu. Nanti ya dilihat gambar yang pertama itu yang muncul gambar apa? Itu nanti ya sebentar, nanti tiap-tiap gambar itu nanti deskripsikan. Kemudian itu termasuk dalam bentuk hubungan sosial yang kelompok 1 asosiatif ya. Kelompok 1 khusus hubungan sosial asosiatif. Untuk kelompok 2 nanti disosiatif, sama juga. Maksudnya nanti sama-sama diambil dari inhunter, gambarnya itu diambil dari inhunter itu. Yang pertama untuk kelompok 1, gambar yang muncul sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Sudah, Ibu. Sudah. Ya. Kemudian gambar yang kedua. Sudah. Sudah muncul, apakah belum sudah bisa apa belum? Sudah, Ibu. Sudah bisa, Ibu. Oh iya. Yang ketiga, gambar yang ketiga. Sudah juga, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, di situ ada gambar 3 macam gambar. Tolong itu diamati, didefinisikan itu bentuk sosial asosiatif yang ada dalam masyarakat. Seperti itu. Paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Ya, untuk yang tugas kelompok 2 itu bentuk-bentuk hubungan sosial disosiatif. Sama juga dengan kelompok 1 tadi, aplikasinya diarahkan pada gambar tadi. Yang pertama muncul sudah. Untuk kelompok 2, gambar yang Bu. sudah. Gambarnya belum ada. Gambarnya belum muncul, Bu. Oh iya, kalau belum muncul, Ibu bantu ya. Bentar. Gambar pertama itu adalah lomba lari rintang alang itu. Sudah bisa? Siap. Ya. Terus gambar yang kedua. Nah, yang kedua itu ada gambar demonstrasi. Anak-anak semua kan pernah lihat ya apa itu demonstrasi? Pernah, Ibu. Oh ya. Mungkin Hilaria pernah ikut juga. Pernah, Ibu, zaman kuliah, Ibu. Oh, ya. Nonton orang mahasiswa demonstrasi menonton. Nonton, Ibu. Oh, menonton, tidak terlibat Iya. ya? Iya, Ibu. Nonton, Ibu, nonton. Ya. Terus yang ketiga ini gambar ini. Sudah bisa dilihat? Ya, kalau sudah bisa dilihat, tolong dari masing-masing kelompok itu kita mendefinisikan dari analisa gambar itu, kemudian itu yang berkaitan dengan gambar itu, seperti itu. Paham? Ya, silakan bekerja sama, silahkan dirundingkan, bisa melihat dari sumber belajar manapun yang dimiliki oleh anak-anak. Cari di internet boleh, Bu? Boleh juga. Kita pun salah kue.
Ya. Bagaimana? Ada kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tadi? Masih mengerjakan Bu, Sebentar Bu, belum selesai Bu. Ya. Itu Meo itu kemana itu, Pak? Tidak ada di dalam kelompok itu kemana? Ibu mau hadir Bu, toilet Bu. Ada saya juga izin ke toilet Bu. Saya ada. Oh ada. Oh ada ya. Sudah selesai kah, Nana? Ya Ibu, kelompok 1 sudah selesai. Alhamdulillah. Sambil menunggu kelompok 2, kelompok 1 boleh presentasi dulu. Ya Bu. Siapa yang akan mewakili? Saya Silahkan. Bu mewakili kelompok 1 Ibu. Oh iya Betty, silahkan. Ya Ibu, untuk tugas kelompok 1 itu yang pertama gambar barongsai ya Ibu. Itu contoh Ya. dari asimilasi Bu. Nah, asimilasi itu adalah peleburan dua kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama Ibu. Jadi contoh gambar yang pertama itu kan contoh gambar barongsai, itu termasuk contoh asimilasi Ibu. Dan yang kedua itu gambar perkawinan beda negara tadi, itu merupakan contoh amalgasi, yaitu peleburan kebudayaan untuk menghindari perpecahan dan pertentangan. Jadi dengan adanya perkawinan beda negara itu dapat meleburkan kebudayaan yang beda, yang berbeda itu sehingga menghindari perpecahan atau pertentangan. Dan gambar yang ketiga itu gambar masjid masjid Cina kayak gitu ya Bu, masjid Chengho apa Bu? Itu merupakan contoh akulturasi Ibu. Akulturasi itu merupakan proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan luar menjadi bagian kebudayaan suatu masyarakat. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok 1. Bagi kelompok 2, apabila ada tanggapan, saran, masukan untuk kelompok 1, kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 jangan mau kalah ya. Sebelum ke kelompok 2, mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi atau ingin memperoleh penjelasan. Silahkan. Saya Bu mau menanggapi. Oh iya. Iya, jadi tadi kelompok 1 sudah menjelaskan hubungan sosialnya, tapi menurut saya masih ada beberapa hubungan sosial asosiatif yang belum dijelaskan dari gambar-gambar tersebut. Mungkin bisa digali lebih lanjut, apakah benar seperti itu? Begitu Bu. Ya, kalau menurut apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, memang ada beberapa bentuk hubungan sosial asosiatif. Tetapi tadi kan dalam pengerjaan kelompok tadi kan yang Ibu minta itu hanya 3 gambar yang mewakili dari 3 bentuk asimilasi, amalgasi, dan akulturasi menurut kelompok 1. Mungkin dari kelompok 1 bisa menambahkan yang belum dibahas. Bu mau menambahkan katanya tadi Bu. Oh tidak jadi Bu, ini saya Bu mau menambahkan Bu, kebetulan saya udah dapat langsung tadi cari searching di Google kan Bu, udah dapat semuanya Bu, contoh-contoh hubungan asosiatif Ibu. Yang pertama itu selain dari 3 jenis hubungan sosial tadi itu ada yang lain. Yang pertama itu kerjasama. Kerjasama itu merupakan usaha bersama-sama antar individu atau kelompok untuk mencapai sesuatu tujuan. Dan yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi itu merupakan proses sosial dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Begitu Vikia, jawaban dari kelompok 1.
Ya, terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas, Bu. Sudah. Sudah dapat dimengerti, Ya. Bu. Ya, terima kasih. Mungkin sekarang dilanjutkan pada kelompok 2 ya. Siapa yang akan mewakili? Silahkan. Saya Ibu. Oh iya ya, silakan. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang contoh bentuk hubungan di asosiasi. Pada gambar yang pertama, pertandingan olahraga itu adalah contoh kompetisi atau persaingan dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sifatnya terbatas, bisa positif ataupun negatif. Yang kedua itu gambar demonstrasi contoh pertentangan atau konflik. Oh ya, konflik terjadi ketika seseorang atau kelompok dengan sadar atau tidak menentang pihak lain untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah contoh gambar kontroversi. Kontroversi ditandai gejala ketidakpastian terhadap seseorang yang bermuara pada perasaan tidak suka atau benci yang disembunyikan. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tambahkan, ataupun dari teman-teman kelompok lain ada yang mau bertanya, memberi saran, masukan, usul. Ya, terima kasih. Ini bagus sekali. Silakan dari kelompok 1 mungkin ada yang memberi tanggapan atau sarannya. Saya, Bu. Ya, silakan Ika. Ibu, ini terkait dengan pemaparan kelompok 2 tadi sudah dibahas oleh Pak Nino tadi, tapi yang ini saya tanyakan itu di gambar 1 tentang pertandingan olahraga. Itu tadi dijelaskan oleh Pak Nino bahwa sifatnya bisa positif dan negatif. Apakah kelompok 2 bisa memberikan contoh positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa, Ibu? Terima kasih, Ibu. Silakan untuk kelompok 2 menanggapi. Dalam persaingan itu bisa mengarah kepada hal negatif dan positif. Mohon diberi contohnya yang negatif itu seperti apa, yang positif itu seperti apa. Silahkan untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada Indah, ada. Mungkin saya tanggapin, Bu, tapi Oh, ya, saya nggak tahu silakan. salah atau betul ya, Bu ya. Ya, silahkan. Izin menanggapi, tapi ini salah, nggak tahu betul, mohon diluruskan ya, Bu. Jadi dalam pertandingan ini bisa mengarah kepada positif dan negatif, di mana yang hal positifnya yaitu terjadi hubungan semakin erat gitu antara sesama kelompok, misalkan kelompok Persib gitu kan, atau Persib. Nah, di dalam kelompok tersebut akan mengarah kepada hubungan yang lebih erat. Itu dia yang positifnya. Atau yang kedua mungkin persaingan yang positif, di mana persaingan positif ini yaitu persaingan yang tidak mengarah pada kekerasan, perpecahan gitu. Nah, sebaliknya hal negatifnya yaitu hal negatif dari pertandingan yang contohkan tadi itu adanya persaingan negatif atau yang menimbulkan perpecahan seperti yang terjadi pada sebetulnya sih kalau kemarin bukan karena eksiden, bukan karena persaingan kalau yang terjadi di kemarin itu di Malang ya, tapi sering terjadi, Bu ya, sering terjadi persaingan bola yang menimbulkan hal negatif antar penonton, antar supporter. Nah, itu mungkin, Bu, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, mohon diluruskan apabila salah saya, Bu. Iya, terima kasih. Bagus sekali. Memang dalam pertandingan itu bisa positif mengarah ke positif dan negatif, tetapi lebih mengarah kepada negatifnya. Positifnya kalau memang pertandingan itu dilakukan dengan secara sportif, itu akan indah sekali. Tapi kalau sudah dilakukan dengan yang persaingan
seperti yang kita lihat seperti gula itu kan sudah mengarahnya ke hal yang negatif. Mungkin itu, Ika. Baik Ibu, terima kasih Bu, saya paham Bu. Ya, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lain? Masih Bu. Ya, kalau semuanya sudah paham, terima kasih atas kerja kelompoknya sudah mempresentasikan semuanya. Dari sini kita Bu Guru bisa ngambil kesimpulan proses hubungan sosial asosiatif itu memang hubungan yang mengarah kepada hal yang positif. Di antaranya tadi seperti asimilasi, itu peleburan dua budaya. Seperti tadi dicontohkan itu barongsai itu kan kebudayaan Cina dan kebudayaan Indonesia dilebur jadi satu dan kita semua menerima seperti itu. Kalau amalgas itu peleburan dua budaya seperti perkawinan antara orang Indonesia dengan orang luar. Kemudian kalau akulturasi itu pengenalan unsur-unsur kebudayaan, dua unsur kebudayaan yang berbeda yang dari luar. Misalnya itu seperti pembangunan Masjid Cinghu itu kan unsur budaya Indonesianya dan dari budaya Indonesia Islam khususnya dan dari unsur budaya Cina. Dan itu diterapkan di sini, diterima oleh masyarakat sebagai budayaan bersama. Kemudian ada kerjasama dan akomodasi. Selanjutnya ada proses hubungan sosial disosiatif. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan hubungan sosial disosiatif itu? Silakan teman-teman. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu. Itu hubungan yang mengarah kepada saya boleh Bu. Saya boleh ya, Bu, silakan. Terakhir. Ya, terima kasih ya. Ya Bu, tadi kan seperti dijelaskan kalau hubungan itu mengarah pada dua, yaitu asosiatif dan disasosiatif. Kalau yang asosiatif yang tadi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu hubungan yang mengarah pada persatuan. Nah, yang kedua yaitu hubungan disasosiatif, yaitu hubungan yang mengarah pada perpecahan atau cenderung mengarah pada hal yang negatif. Bagian-bagian dari hubungan disasosiatif yang pertama yang sudah dijelaskan tadi sama kelompok 2 Bu, yaitu persaingan atau kompetisi, yang kedua konflik atau pertentangan, dan yang terakhir kontroversi. Itu Bu. Ya, terima kasih, betul sekali. Mungkin dari sini ada dari anak-anak yang ingin menanyakan atau belum ada kejelasan. Apakah sudah jelas Bu? Ya, terima kasih kalau serasa semuanya sudah paham. Kemudian jangan lupa untuk tugas minggu depan ya. Untuk tugas minggu depan itu yang ada di LKPD tugas individu. Nanti dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Untuk materi yang akan datang, yaitu kita akan membahas kelanjutan dari ini, yaitu masalah hubungan sosial dalam institusi sosial, seperti itu. Teman-teman, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Tadi ada yang sudah merasa agak sakit, seperti Rasmin tadi, tetap jaga kesehatan, biar tetap kita bisa mengikuti belajar sampai tuntas seperti itu. Ada satu hal yang Ibu perlu sampaikan, yaitu mungkin katakan kepada aku, kalau hanya dikatakan aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Tetapi kalau libatkan aku, mungkin aku akan belajar. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Yang terakhir mohon dipimpin doa. Ya. Mohon dipimpin doa untuk perwakilannya, silakan untuk mengakhiri kita sebelum pulang. Ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat siang.
Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih.